petani kecil punah atau menjerit, Mbak. Tolong, Mbak, ya. Kita beranjak ke sektor pertanian. Para petani saat ini tengah gelisah lantaran sulit mendapatkan pupuk. Petani jagung di Kediri juga terpaksa beli pupuk non subsidi karena sulit mendapatkan pupuk subsidi. Nanti tanaman ya jelek, itu semua beli non subsidi. Gemuk mau turun parah. Kalau petani merepot. Di negara Indonesia, sistem mata pencarian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan. Untuk dapat menunjang kehidupan, masyarakat pasti memiliki mata pencarian yang utama. Sehingga terdapat kelompok suku bangsa yang memiliki mata pencarian yang khas sebagai identitas mata pencarian di daerahnya. Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang besar akan lahan pertanian. Bahkan 70% dari luasnya kota Tasikmalaya merupakan lahan pertanian. Di kota Tasikmalaya, warga masyarakat mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Salah satunya yaitu petani padi. Lahan pertanian di kota Tasikmalaya memiliki luas sekitar 5.796 hektar. Meskipun kota Tasikmalaya yang mayoritas lahannya didominasi oleh pertanian, namun pada kenyataannya, kota Tasikmalaya ini masih saja belum mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri. Saat ini, masyarakat kota Tasikmalaya dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya masih disuplai oleh daerah lain. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan aksesibilitas pertanian di Tasikmalaya. Lalu bagaimana dengan nasib petani-petani kecil di kota Tasikmalaya ini? Ini emang sapri. Oh, di Sugusari, alamat. Pada mah, babah. Bali di mata ya iya dah serangan bangsa Cina itu tahu hasilnya bapak mah itu bagi dua tentang dia gitu bagi hasil pemikiran tapi itu teh 2 ton 1 ton hewang di Bali dia teh tos 5 tahun bata bapak manual 2 kali kemarin mau pengen 2 ton 4 ton ya udah mah kan bapak tetos saya 3 jutaan biaya anak teh gitu daripada malan bapak mah ke kaetang mau ieu nu sanesna we jadi saya sakit 500 bata di anu sanes we bapak mah teh di etang kerja bapak mah teh kan Lampung di sakitu pemikiran kerja bapak dan air hasilnya tega sekali itu nih kami mah kami teh ada maltein gitu tapi pemikiran kepasasi sekali pak pasasi teh pemikiran satuan teh 5 jutaan ya nih di anggo eta biaya 3 juta bapak teh mau 2 juta saya tempat sasis remu dan kali gitu dina eta nama biayaan ya kan mau sekali kira mau jantan lah mau dia bungkus
Menurut uang unggul nih. Itu masyarakat teuing tong masyarakat teuing gitu. Ai keuntungan pada keayaan gitu. Di Serang Agung biaya nah gitu. Ai cekak pada henteu gitu mung eta we mung galibna we terus gitu. Kan atau galibna we eta mah pemi mung eta mah 500 gitu sakintal garing. Kantun ngagiling itu 500. Kungkang sama anak dah disemprot we obat eta punten naon atuh namina teh lah terang apa oge bapak malang tidak lang disemprot pupuknya teh cep opat ieu teh kamari ngandung opat sanes opat karung pengawasnya teh 130. Di payun mah mohon eta teh mung itu ieu teu aya paling dia mana duka apa mun paling itu mah teu aya paling dia mah musa alit da serangan ka kieu tapi kalau pama kumaha atunya da nestu hoyong tetep itu namun kalau matos ieu dah nyawa noget terus pirang lagi gitu terus daya harapan bang masih terus sepuh itu terus ke ya ieu nya anu di pasarna mung eta wungkul pupuk gitu kada nganggo itu ieu aya nganggo anger wae geuningan nganggo ATM asana kuy taeun teu tiasa ieu awis we anger gemuk malangkung parah kanggo petani mah repot gitu atuh kada gampil ieu mah da sesat pami kapadayungan bukan api ka inhiang tebih. Pak Sapri adalah seorang petani kecil yang tinggal di kota Tasikmalaya. Ia mengalami kesulitan mengenai keterjangkauan pupuk. Memang di dalam dunia pertanian, pupuk itu begitu penting. Mengingat pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu bahkan lebih unsur nutrisi bagi tanaman untuk menopang pertumbuhan tanaman serta untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan. Saat ini, para petani kecil di kota Tasikmalaya, termasuk Bapak Sapri, mayoritas menggunakan pupuk yang bersubsidi langsung dari pemerintah. Hal ini dikarenakan para petani bisa mengakses pupuk yang lebih terjangkau, serta harga yang stabil, yang memang diperlukan para petani seperti Bapak Sapri ini. Tentunya hal ini berlandaskan mengingat petani juga harus mengeluarkan biaya sewa lahan yang akan digarap. Dan Bapak Sapri ini hanyalah seorang penggarap saja, bukan pemilik lahan sawahnya. Selain mengalami kesenjangan terhadap aksesibilitas di atas, Pak Sapri dalam melakukan pertaniannya ia hanya menggunakan alat tradisional saja, tidak memakai alat modern yang saat ini sudah marak digunakan di lahan pertanian. Petani kecil seperti Pak Sapri ini cukup kesusahan untuk dapat menyewa alat yang modern, terlebih harga sewa tersebut dikatakan cukup mahal. Maka dari itu, keberadaan organisasi kelompok tani itu sangat penting adanya, guna untuk mewadahi para petani menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Namun, pada kenyataannya Pak Sapri tidak mengikuti dan tidak masuk kelompok tani, dikarenakan sulitnya untuk mengakses kelompok tani di Tasikmalaya. Terlebih lagi, Pak Sapri ini sudah berusia senja yang hanya mengandalkan tenaganya untuk dapat bertani mencukupi kehidupan di masa tuanya.
Kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam bidang pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai masih belum bisa mensejahterakan para petani kecil. Padahal tujuan dari adanya kebijakan pertanian ini pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan para petani, terkhusus untuk para petani kecil di bumi pertiwi ini. Seperti yang dirasakan oleh Pak Sapri ini, model kebijakan seperti harga pupuk non-subsidi yang mahal, kemudian harga beras per tonnya yang dirasa membuat dahi Pak Sapri mengkerut. Keluhan yang dituangkan oleh Pak Sapri ini memang benar adanya. Dilihat dari kisaran upah yang didapatkan oleh Pak Sapri ini, keseluruhannya hanya berkisar 5 juta. Kemudian dipotong dengan keperluan sewa lahan dan kebutuhan produksi senilai 3 juta. Jadi upah bersih yang didapatkan oleh Pak Sapri ini hanya berkisar 2 juta selama 4 bulan. Namun, Pak Sapri tidak terlalu ambil pusing mengenai kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah. Baginya, selama masih ada pemasukan buat dia dan keluarganya, tentu tidak akan menjadi masalah. Halo rekan-rekan semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, yakni ketersediaan, distribusi, dan juga konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan ini berfungsi untuk menjamin pasokan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan juga keamanannya. Jadi sebetulnya, ketahanan pangan nabati dan hewani desa ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa tahun 2022. Pada kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani desa itu sendiri sudah masuk ke dalam contoh bidang pemberdayaan masyarakat, tepatnya pada subbidang kelautan dan perikanan serta subbidang pertanian dan peternakan. Pada kegiatan ketahanan pangan subbidang kelautan dan perikanan, terdapat beberapa rekomendasi untuk memberdayakan masyarakat, antara lain pemeliharaan keramba atau kolam perikanan darat milik desa, pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa, pembangunan atau rehabilitasi perikanan milik desa, kemudian bantuan perikanan, bibit atau pakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dengan BIMTEK atau pelatihan atau pengenalan TTG untuk perikanan darat ataupun nelayan. Pada subbidang pertanian dan peternakan terdapat beberapa rekomendasi kegiatan untuk memberdayakan masyarakat. Antara lain yang pertama adalah peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi atau pengelolaan atau penggilingan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan alat produksi peternakan berupa alat produksi, alat pengelolaan atau kandang. Kemudian yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan tingkat desa berupa lumbung desa dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana. Yang kelima adalah pelatihan atau BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian ataupun peternakan. Dan yang terakhir adalah pembangunan atau rehabilitasi peningkatan saluran irigasi tersier atau sederhana. Selama makanan masih diperlukan oleh masyarakat, maka peran petani tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka dengan begitu, para petani sudah seharusnya mendapatkan hak-haknya dan sekaligus mendapatkan proteksi dari aturan kebijakan, fasilitas, arahan, dan perhatian dari pemerintah yang sedang berjalan ini. Sudah terbukti bahwa dengan adanya pangan ini merupakan pilar stabilitas ekonomi rakyat, bangsa, dan negara ini. Negara kita ini terlalu dininabobokan dengan sindikat kata subur dan makmur, dan terbuai dengan julukan negara agraris, hingga kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak banyak berpihak kepada petani. Pemerintah seolah lempar tanggung jawab atas nasib kesejahteraan petani. Selain itu, petani juga krisis akan apresiasi dari pemerintah. Meskipun saat ini komoditas hasil panen pangan tidak lagi menjadi prioritas konsumsi dalam negeri, maka dari itu, petani di Tasikmalaya ini hanya berjalan dengan berdiri sendiri, yaitu dengan ada dan tidak ada pemerintah sama saja. Bahkan, mau diatur ataupun tidak diatur oleh pemerintah, petani akan tetap menanam padi. Dibantu atau tidak dibantu oleh pemerintah dalam bentuk apapun, petani di kota Tasikmalaya selalu ikhtiar dalam melaksanakan
dengan ala kadarnya. Seperti itulah gambaran sebagian petani kecil di tengah kota Tasikmalaya. Jangan pernah memandang rendah suatu profesi, apalagi hasil jerih payah dari seorang petani. Semoga para petani Indonesia bisa makmur dan bisa lebih dihargai jasa-jasa. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya